Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Dalam video kali ini, Rubiati GPAI akan mengupas tentang akhir polemik pro dan kontra wisuda TK, SD, SMP, dan SMA SMK dengan mencermati surat edaran Sekjen Kemdikbudristek nomor 14 tahun 2023. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan di berbagai media sosial pro dan kontra tentang wisuda TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk kalangan masyarakat yang pro, di antara alasannya bahwa wisuda memberikan kebahagiaan kepada siswa. Kemudian bagi siswa yang tidak bisa kuliah, bisa merasakan bahagianya wisuda. Dan yang ketiga, wisuda bukan sesuatu yang masalah, asal sepersetujuan komite atau orang tua peserta didik. Nah, untuk sebagian masyarakat yang kontra, di antara alasannya adalah yang pertama, wisuda membebani orang tua karena biaya yang mahal. Kemudian yang kedua, wisuda tidak penting karena anak belum mengerti apa itu wisuda. Dan yang ketiga, wisuda akan menjadi kehilangan nilai sakralnya karena seharusnya wisuda diperuntukkan para sarjana. Nah, Bapak Ibu, tanggal 23 Juni 2023, tanggal yang sangat cantik, keluarlah surat edaran Sekjen Kemdikbudristek tentang kegiatan wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah. Seperti apakah surat edaran Sekjen Kemdikbudristek nomor 14 tahun 2023? Inilah Bapak Ibu surat edaran Kemdikbudristek terkait dengan peraturan kegiatan wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah yang tertuang dalam surat edaran nomor 14 tahun 2023. Yang mana surat edaran ini tertuju kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya beberapa hal, langsung saja Bapak Ibu, bahwa sehubungan dengan fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah, dengan hormat kami menghimbau saudara untuk 1. Memastikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah di wilayah kerja saudara tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib. Dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orang tua atau peserta didik. Jadi di dalam surat edaran ini, Bapak Ibu, bahwa diharapkan setiap satuan pendidikan tidak mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan wisuda. Dan kalaupun toh diadakan kegiatan wisuda, maka pelaksanaannya tidak boleh membebani orang tua maupun peserta didik. Berikutnya, poin yang kedua, memastikan bahwa kegiatan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah di wilayah kerja saudara melibatkan komite sekolah dan orang tua atau wali peserta didik sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, seluruh kegiatan di satuan pendidikan termasuk salah satunya pada poin 1, misalkan sekolah mau mengadakan kegiatan wisuda, maka harus dilakukan dengan pelibatan komite sekolah dan orang tua atau wali peserta didik. Poin yang ketiga dari surat edaran ini Bapak Ibu, bahwa
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota akan melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik. Nah, mengacu pada surat edaran ini, Bapak Ibu, tentu diharapkan kita pro dan kontra di tengah masyarakat terkait dengan polemik boleh tidaknya, perlu tidaknya tentang wisuda di tingkat usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Tentunya sudah selesai, tidak terjadi lagi polemik, Bapak Ibu, karena beberapa keberatan dari sebagian masyarakat yang terekspos di media sosial adalah terkait dengan beratnya biaya yang menjadi tanggung jawab orang tua ketika mengikuti kegiatan wisuda. Nah, sebenarnya apa makna wisuda? Mengingat pro dan kontra diantaranya juga dipermasalahkan disebabkan terkait dengan perlu tidaknya, pantas tidaknya anak usia dini, jenjang dasar dan jenjang menengah mengadakan acara akhir kelulusan dengan kegiatan wisuda. Wisuda menurut KBBI adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara yang hikmat. Istilah ini memang identik dengan perayaan kelulusan mahasiswa dari perguruan tinggi. Jadi makna wisuda memang identik untuk perayaan kelulusan untuk mahasiswa di perguruan tinggi, Bapak Ibu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti kata wisuda itu sendiri ternyata dari bahasa Jawa, yaitu wisudo, yaitu artinya pelantikan bagi orang yang telah menyelesaikan pendidikan. Prosesi wisuda selalu dilekatkan dengan pakaian toga, dan toga berasal dari bahasa Latin yaitu tego, yang artinya penutup, Bapak Ibu. Jadi, menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan dikatakan bahwa itu adalah pendidikan terakhir. Jadi wajar kalau itu pada level mahasiswa. Kemudian untuk beberapa simbol yang ada dalam wisuda itu sebenarnya ada maknanya, Bapak Ibu. Yang pertama, dalam wisuda itu ada tiang wisuda dengan dekorasi yang rumit. Biasanya tongkat wisuda itu dibawa oleh pejabat tinggi seperti rektor yang sebagai simbol otoritas kampus. Kemudian pakaian toga melambangkan pencapaian dan pengakuan. Kemudian ada topi toga, yaitu simbolis dari buku, ini bentuknya seperti buku, yang maksudnya bahwa para sarjana dituntut untuk berpikir rasional, Kemudian ketika prosesi wisuda itu terdapat pemindahan kuncir yang ada di topi toga dari arah kiri ke arah kanan. Itu ternyata maksudnya bahwa sebuah harapan di mana para sarjana ketika semasa kuliah itu lebih banyak menggunakan otak kiri atau hard skill. Maka setelah lulus diharapkan sarjana akan lebih banyak menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga soft skill lainnya seperti tanggung jawab, profesional, dan lain sebagainya, bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, apakah di level anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ketika mereka mengadakan perayaan kelulusan siswa-siswinya dengan kata wisuda sudah memahami konsep makna di balik kata wisuda itu sendiri. Terus bagaimana sebaiknya? Tentu kita harus bersikap bijak, Bapak Ibu, apalagi sudah ada surat edaran yang sedemikian bijaksana menengahi berbagai pihak. Maka kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, aspirasi mengembalikan wisuda pada konsep asalnya tentu bukan sesuatu yang berlebihan. Jadi kita tetap bisa menghargai adanya keinginan sebagian masyarakat yang punya pendapat bahwa hendaknya wisuda dikembalikan kepada makna yang sebenarnya, yaitu untuk pelepasan sebagai simbol dan pengakuan mahasiswa yang mengakhiri proses pendidikan mereka. Dan yang kedua, jika sekolah pada jenjang di bawahnya, baik level usia dini maupun pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah, apabila memang mau mengadakan kegiatan wisuda, tentu hendaknya melibatkan komite orang tua atau wali peserta didik sehingga
kegiatan tersebut mendasar pada keputusan yang partisipatif dari orang tua maupun peserta didik. Tentu ini diharapkan dengan demikian tidak ada bagian dari warga sekolah yang merasa keberatan karena semuanya sudah berdasarkan keputusan bersama. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.